Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi ya'tazzul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 17 ya. Surat Al-Baqarah ayat 17 halaman yang keempat. Kita bahas tadinya dulu. Mathaluhum, idhar sakawi, mimati ketemu dengan kaf, jadi mimnya dibaca idhar, dibaca jelas, tahan dua ketukan itu. Hum kamatha, nah, itu ujung lidahnya digigit pak, fa bukan sin. Kamal falil idgham samsiyah atau alif lam samsiyah, cuman seperti idhar komariah kedengarannya itu, karena kebetulan di sini huruf samsiyahnya itu lam, jadi seperti idhar komariah padahal idgham samsiyah. Dan sebetulnya tadinya di situ ada dua lam itu, alif lam lam. Kemudian lam yang pertama disembunyikan, diganti dengan tasdid ya. Kama salil ladzi zi, nah, sama ujung lidahnya digigit ini. Zi mantobiyah. Cuma dikarenakan setelah iya-nya itu huruf mati, huruf sukun yaitu sin, maka iya-nya enggak dibaca panjang. Ladzis, nah itu ladzis, jadi diabaikan huruf iya-nya pak, langsung masuk ke sin. Ladzis tahu madlain, walaupun dibacanya tidak sepanjang ketika di akhir kata ya, atau ketika jatuh pada waqaf. Ladzis tahu kodana mantumi alif ro. Kalau mau berhenti di situ ya, kalau seandainya mau berhenti, walaupun tidak ada waqaf di situ, tidak ada tanda berhenti. Kalau mau berhenti dibaca mad iwad itu Pak. Jadi alladzis tahu kodana ro. Tapi bagusnya memang disambung gitu. Bagusnya disambung karena memang tidak ada tanda berhenti. Itu dibaca ikhfa ya, dibaca ikhfa hakiki atau ikhfa abad. Alladzis tauqadana rom. Falam gunnah, mim bertasdid itu gunnah. Ma'a majaiz munfasil. Ada mad tabi'i bertemu hamzah secara terpisah, jadi dibacanya lebih panjang dari mad tabi'i. Tandanya ada alis di atas alif. Mad wajib muttasil.
Kalau yang tadi mad jaiz munfasil, yang ini mad wajib muttasil. Bedanya yang tadi mad tabi'i bertemu hamzah secara terpisah, yang ini mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata, tapi dibacanya sama panjang, lebih dari mad tabi'i, sekitar 4 sampai 6 ketukan. Ado'at ma mad tabi'i alif, haulahu mad lain, lahu mad silah qasira. Huruf H didahului oleh huruf hidup, lamnya kan hidup itu. Jadi dikarenakan lamnya hidup atau dikarenakan huruf sebelum H-nya hidup, maka huruf H-nya dibaca panjang 2 ketukan. Lahu itu biasanya di Al-Qur'an itu sudah disisipi huruf wawu kecil tuh yang mirip wawu. Jadi seolah-olah mad tabi'i wawu atau dibacanya panjang seperti mad tabi'i wawu. Nah, hukum bacanya itu mad silah qasira. Lahu zahaballah, tabhim. Lafaz Allah didahului oleh fathah, jadi dibacanya tebal. Zahaballah, jangan dahaballah. Binu mad tabi'i wawu, rihim idhar safawi, mimati ketemu wawu. Wa tarakahum idhar safawi. Jadi hukum mim dalam Al-Quran itu kebanyakan idhar safawi bila dibanding dengan ihfa safawi atau idgham mimi gitu ya. Paling banyak itu idhar safawi. Fi mad tabi'iyya dulu mad badal. Mad badal itu dibacanya panjang, sama seperti mad tabi'i 2 ketukan. Til idgham bila guna, dulu matil, jadi dimasukkan ke lam tanpa mendengung. Dulu matil, jadi jangan til, jangan begitu. Dulu matil, langsung dimasukkan Pak, tanpa mendengung. La mad tabi'i alif, yub qalqalah sugro, huruf ba mati di tengah-tengah kata. Membacanya itu dipantulkan secara ringan. Sugro itu ringan, kecil. Yub sirun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat 17 ini sering disebut dengan ayat tamsil gitu ya. Ayat tamsil itu ayat-ayat yang di dalamnya itu memberikan sebuah perumpamaan gitu ya, atau memberikan sebuah gambaran gitu, atau dalam penyampaiannya itu dalam bentuk ini metafora lah itu. Nah ini termasuk tamsil kaminah, tamsil musarrohah ini Pak. Jadi nanti ada tamsil musarrohah, itu tamsil yang di situ disebutkan kata masalnya itu, masal atau mislu atau amsal. Ada watil kal amsalu, nah itu. Ada juga ayat yang sebetulnya merupakan permisalan tetapi kata masalnya enggak disebutkan gitu. Itu disebutnya tamsil kaminah itu. Jadi kata masalahnya disembunyikan. Nah ini disebut tamsil
musarrahah itu. Karena kata masalnya itu dicantumkan di situ. Dan ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Allah dalam rangka mendidik kita manusia. Dalam rangka menyampaikan firman-Nya itu, Allah menggunakan sebuah bentuk perumpamaan. Tentu banyak hikmah di balik kenapa Allah itu menggunakan perumpamaan. Pertama, biasanya dengan perumpamaan itu orang yang mendengarnya itu lebih terkesan. Jadi kesan berita yang disampaikan melalui sebuah perumpamaan itu biasanya lebih dalam, lebih berkesan. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan seseorang, memudahkan kita manusia yang membaca, mendengar, untuk memahami pesan yang Allah sampaikan. Biasanya kan kalau dengan perumpamaan itu kita mudah Pak untuk menangkapnya, mudah untuk menerimanya. Kemudian yang ketiga, agar yang disampaikan itu lebih kuat dalam ingatan Pak. Jadi kalau melalui sebuah perumpamaan itu akan ini dalam benak kita itu lebih kuat diingatnya itu. Nah, itu salah satu hikmah kenapa Allah itu menggunakan perumpamaan. Dan kita pun ketika barangkali seorang ayah mendidik anaknya, keluarganya, atau seorang guru ketika mendidik muridnya, itu bagus menggunakan tamsil itu Pak, menggunakan perumpamaan, permisalan. Supaya mudah diingat, kemudian bekasnya pun lebih lama. Nah, di ayat yang ke-17 ini Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu bagaikan orang yang menyalakan api. Berbeda nanti dengan ayat berapa tuh? Ayat yang ke-19. Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu bagaikan air hujan gitu, Pak. Bagaikan air hujan. Ikhwan fillah arsadakumullah, masaluhum, perumpamaan mereka atau permisalan mereka. Siapa mereka di sini, atau hum di sini merupakan domir, kata ganti untuk al-munafikun, untuk orang-orang munafik. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu kamasali seperti alladzi yang, atau orang-orang yang istauqoda, menyalakan naro, api gitu. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu bagaikan orang-orang yang menyalakan api. Ini kalau kita kaitkan dengan sebuah riwayat ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ini melalui jalur Ibnu Abbas itu Pak. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah ke Madinah, ini kan Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah itu Pak. Nah, di situ kan di Madinah itu banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada di antara orang Yahudi dan orang Nasrani ini yang kemudian masuk Islam.
yang kemudian masuk Islam. Nah, ketika mereka itu masuk Islam, itu diibaratkan orang yang menyalakan api itu, Pak. Jadi sebelum masuk Islam mereka itu berada dalam kegelapan itu. Berada dalam kegelapan. Tapi ketika mereka itu masuk Islam, itu mereka itu berada dalam ini, ibaratnya orang yang mendapatkan cahaya lah. Yang di sini digambarkan seperti orang yang menyalakan api, sehingga kegelapannya itu hilang gitu. Kegelapan itu hilang. Nanti kalau kita bicara kegelapan, ada kegelapan yang sifatnya lahir, ada yang kegelapan yang sifatnya maknawi. Kalau kegelapan yang sifatnya lahir itu ya seperti mati lampu, nah itu Pak, atau berada di dalam lubang, dalam gua, nah itu gelap yang sifatnya lahir. Sementara gelap yang sifatnya maknawi atau yang sifatnya batin, ya seperti orang berada dalam kekafiran, dalam kemunafikan, itu gelap itu. Nah, mereka sebelum masuk Islam itu berada dalam kegelapan. Ketika mereka menjadi seorang Yahudi dan Nasrani itu ibaratnya itu seperti orang yang berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan itu, Pak. Orang yang sesat itu kan karena gelap, Pak. Orang yang sesat itu biasanya berjalannya itu asal-asalan gitu. Sehingga banyak orang yang tersesat itu jatuh ke jurang gitu, Pak, atau barangkali jalannya semakin jauh, Pak, dari tujuan. Nah, itu gambaran orang yang sesat seperti itu. Makanya kenapa orang-orang kafir, orang munafik itu disebut orang sesat, karena mereka berjalannya itu tidak di atas cahaya. Tidak di atas cahaya, dan dipastikan itu akan celaka, Pak. Dipastikan akan celaka. Maka lama ketika adoat, adia itu kan cahaya, Pak. Adoatnya terang, atau adoat meneranginya. Apa yang meneranginya itu api, Pak. Jadi ketika api itu mengeluarkan cahaya, kemudian menerangi segala sesuatu haulahu yang ada di sekitarnya. Zahaballahu, zahaba menghilangkan. Sebetulnya arti asal zahaba itu pergi, Pak. Pergi dengan hilang itu kan ada kaitan gitu ya. Jadi ketika orang pergi dari hadapan kita kan hilang dari pandangan kita itu, Pak. Jadi zahaballahu, Allah menghilangkan binurihim, cahaya mereka itu. Jadi di sini kan ada semacam waktu yang sangat dekat, Pak. Nyalanya api itu waktunya sangat singkat gitu, sangat sebentar gitu. Kenapa? Karena kemudian Allah itu menghilangkan cahaya api itu, Allah memadamkan api itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, sekali lagi di dalam ayat ini nih Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu bagaikan orang yang menyalakan api. Kemudian setelah api itu nyala, keluar cahaya. Setelah cahaya itu keluar, kemudian daerah di sekitarnya itu atau apa yang ada di sekeliling mereka itu menjadi terang. Dan setelah terang mereka bisa berjalan. Bisa berjalan. Kan kalau terang itu bisa melihat, Pak, bisa melihat segala sesuatu.
ada jurang kelihatan gitu Pak, ada binatang buas sekalipun kecil, katakanlah kalajengking, itu kan kelihatan juga kalau terang itu. Sehingga dengan terang itu, dengan cahaya itu, orang itu berani untuk berjalan itu. Berani untuk berjalan. Tetapi berbeda halnya ketika cahaya itu padam kembali gitu. Cahaya itu hilang kembali. Maka orang kan tidak akan bisa berjalan dan tidak akan berani untuk berjalan. Nah, di sini yang menghilangkan cahayanya itu Allah gitu. Yang memadamkan apinya itu Allah. Jadi Allah padamkan cahaya itu. Banyak para ulama mengatakan begini, yang tepat itu bukan dihilangkan gitu, bukan dihilangkan sumber cahayanya, tetapi cahayanya bagi orang munafik itu hilang gitu. Sementara bagi orang beriman itu tetap ada. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Karena ketika di Madinah, Islam itu kan sebetulnya berkibar gitu Pak ya. Ketika di Madinah Islam itu bersinar. Ketika di Madinah Islam itu hidup Pak, berkembang dengan pesat. Tetapi Allah memadamkan cahaya Islam itu dari orang-orang munafik atau terhadap orang-orang munafik. Sehingga bagi orang munafik sekalipun Islam itu bersinar di Madinah, mereka tidak mendapatkan cahayanya. Nah, itu para ulama banyak yang mengatakan lebih tepat penafsirannya seperti itu. Jadi cahaya Islamnya sebetulnya besar di Madinah itu, tetapi orang-orang munafik tidak mendapatkan cahaya. Kenapa? Karena cahaya Islam itu dipadamkan oleh Allah bagi orang-orang munafik gitu. Kenapa Allah memadamkan cahaya bagi orang munafik? Karena memang mereka memilih untuk terdapat dalam kegelapan. Ikhwanu fiddin arsalakumullah. Nah, kenapa orang-orang munafik itu kok diibaratkan orang yang menyalakan api lalu kemudian api itu nyala sebentar lalu kemudian hilang lagi gitu kan. Karena memang bagi mereka orang-orang munafik ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah dengan membawa Islam itu, niat mereka masuk Islam itu bukan untuk berada dalam Shiratal Mustaqim gitu. Bukan untuk berada dalam cahaya Islam. Tetapi niat mereka itu supaya mereka itu mendapatkan ini Pak. Terutama kan setelah perang Badar. Setelah perang Badar itu kan umat Islam kuat gitu Pak. Di Madinah itu kuat. Nah, banyak orang-orang munafik setelah perang Badar itu masuk Islam dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan keamanan. Wah iya Muhammad kuat ya, kamari perang Badar wae meunang. Lamun urang hayang aman cicing di Madinah kudu pura-pura asup Islam. Nah itu Pak. Nah, ketika mereka itu mengatakan atau menyatakan diri masuk Islam, sebetulnya mereka itu sudah menyalakan cahaya Islam itu Pak. Tetapi sayang mereka dalam menyalakan cahaya Islamnya itu niatnya tidak baik. Sehingga di depan Rasulullah mereka itu pura-pura Islam, tetapi di belakang Rasulullah mereka itu memadamkan cahaya Islam. Nah itu Allah memberikan sebuah ilustrasinya itu bagaikan orang yang menyalakan api kemudian memadamkan lagi cahaya api itu. Nah, di sini Allah menyebutkan kata cahaya berbeda dengan menyebutkan kata kegelapan Pak itu. Di mana bedanya itu? Ketika Allah menyebut kata nur Pak, binurihim, itu menggunakan bentuk
mufrad ya, bentuk tunggal gitu Pak. Binurihim enggak bi anwarihim enggak. Jadi bukan dalam bentuk jama bi anwarihim tapi binurihim. Nah, itu memberikan sebuah isyarat bahwa yang benar itu hanya satu gitu. Yang benar itu hanya satu. Atau siratal mustaqim itu hanya satu. Jalan yang lurus itu hanya satu. Berbeda dengan kata dulumat, wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi dulumat, dalam kegelapan. Itu kata dulumatnya itu dalam bentuk jamak plural, bukan dulmun tapi dulumat. Kenapa? Karena memang yang namanya kegelapan itu banyak gitu. Jalan yang sesat itu banyak gitu. Jalan yang menyimpang itu banyak. Jadi wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi dulumati, dalam kegelapan, atau dalam kegelapan la yubsirun, sehingga mereka itu tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, padahal cahaya Islam itu di Madinah terang benderang. Tidak bisa melihat halal dan haram, tidak bisa membedakan hak dan batil, tidak bisa membedakan mana taat mana maksiat gitu kan. Tidak bisa membedakan mana tauhid mana syirik, mana iman mana munafik gitu. Kenapa? Karena mereka berada dalam kegelapan itu. Nah, disinilah beruntungnya Pak bagi orang-orang yang membuka pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk masuknya pintu-pintu untuk masuknya hidayah gitu Pak ya. Sehingga cahaya Islam itu masuk ke dalam jiwanya itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, ini kalau dikaitkan dengan perkataan Imam Al-Ghazali itu ya. Beliau mengibaratkan manusia itu ini tanah gitu Pak. Imam Al-Ghazali mengibaratkan bahwa hati manusia itu bagaikan tanah. Nah, di situ beliau membagi hati manusia itu kepada 3 bagian. Sebagaimana halnya tanah ada 3 model tanah gitu Pak. Pertama, ada tanah itu yang ketika disiram air hujan itu tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menyerap air, sehingga ketika terjadi hujan itu terjadi banjir bandang gitu Pak. Nampung air nggak bisa, apalagi nyerap air, banjir bandang gitu. Begitu pula hati manusia, menampung ayat Al-Quran tidak, menyerap apalagi gitu. Menampung ayat Al-Quran juga tidak bisa, apalagi menyerap gitu Pak. Maka ketika disampaikan ayat Al-Quran itu, nah, yang terjadi itu olab muncul bahasa Sunda gitu Pak. Jadi mendengar ayat Al-Quran itu telinganya itu menjadi ngejelengeng gitu Pak. Menjadi merasa bising gitu Pak. Kan suka ada orang mengaku Islam gitu, ayo orang kafir sileuheung Pak. Ada orang yang mengaku Islam tapi telinganya itu merasa tidak nyaman ketika mendengar ayat Al-Quran itu. Nah, ini jangankan menyerap, menampung pun nggak bisa ini. Itu kalau diibaratkan bagaikan tanah yang ketika air hujan itu terjadi banjir bandang, kan musibah itu Pak, kecelakaan yang terjadi.
Yang kedua, ada tanah itu ketika turun air hujan itu dia bisa menampung tapi tidak bisa menyerap, Pak. Dia tidak bisa menampung tapi tidak bisa menyerap. Yang ini ada manfaatnya sedikit lah, walaupun manfaatnya bagi orang lain atau bagi makhluk yang lain. Turun hujan gitu, dia mampu menampung air hujan. Paling tidak burung bisa minum, bisa mandi di situ. Ada bebek lewat bisa mandi, bisa minum di situ. Ada orang habis dari kebun sawah kakinya kotor, bisa cuci kaki di situ. Itu manfaatnya bagi orang lain. Tapi manfaat bagi dirinya tidak ada. Nah ini ibaratnya seperti ini, seperti Ustadz Calo, Pak. Tahu Ustadz Calo? Ustadz Calo itu kalau dalam bahasa ini Ibnu Abbas itu, Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan lisanuhum tad'u ilal jannah wa af'aluhum tad'u ilan nar. Lisannya mengajak orang lain ke surga gitu, tetapi kakinya sendiri malah terperosok ke dalam neraka. Itu Ustadz Calo itu, Pak. Kan kayak calo itu kan begini di Bodogol ya, jumbrung gitu. Atau kemana itu kayak gini, cijerah kan gitu, Pak. Calo nama kan tara milu naik cicing we gitu. Nah itu ada juga orang-orang itu yang mengajak orang lain ke surga tetapi dirinya sendiri tidak berangkat ke surga gitu. Nah itu kalau dalam tanah diibaratkan tanah yang mampu menampung air, orang lain mendapatkan manfaat tapi dirinya sendiri kekeringan gitu. Atau kalau diibaratkan dalam lampu itu ibarat lampu lilin kan gitu, Pak. Lampu lilin itu menerangi sekitarnya tapi dirinya sendiri gelap kan gitu. Nah yang ketiga ada tanah yang ideal, Pak. Tanah yang ideal itu tanah yang mampu menampung dan mampu menyerap itu. Jadi ketika hujan turun bisa menampung air sehingga bisa bermanfaat bagi yang lain. Tetapi dia pun bisa menyerap air sehingga dia sendiri mendapatkan manfaat. Nah itu yang ideal itu. Nah begitu pula manusia, hati manusia yang ideal itu adalah hati yang mampu menampung ayat Al-Quran sekaligus mampu menyerap ayat Al-Quran. Hati manusia yang ketika disampaikan ayat Al-Quran itu mampu memperbaiki dirinya tapi mampu juga memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakatnya. Jadi manfaatnya itu untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah itu hati yang bermanfaat atau manusia yang bermanfaat itu seperti itu. Nah adapun orang-orang munafik, Pak, orang-orang munafik itu biasanya berada pada tingkatan kedua atau yang pertama, Pak. Berada pada model hati yang kedua atau yang pertama, atau berada pada model tanah yang kedua atau pertama. Bisa jadi orang munafik itu mampu menampung ayat Al-Quran tetapi tidak mampu menyerap ke dalam hatinya. Lamun disuruh ngadalil, pinter ngadalil apa? Banyak ayat Al-Quran yang dia kuasai, banyak hadis yang dia hafal. Ketika suruh tausiah, retorikanya luar biasa, tetapi apa yang diucapkannya itu sedikit pun enggak menyerap ke dalam hatinya. Itu kemunafikan itu, Pak. Bahkan dalam tingkat berikutnya yang lebih parahnya itu bisa hilang juga itu ayat Al-Quran dari dirinya itu. Nah kita berlindung diri kepada Allah dari sifat-sifat seperti itu. Kita mohon kepada Allah bahwa ayat Al-Quran yang kita kaji, kita pahami itu bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita itu.
jadi hidayah untuk diri kita dan juga jadi hidayah untuk orang lain. Ayat 18 nih. Sumun bukmun umyun. Sumun tuli, Pak. Kalau bicara tuli itu bicara berkaitan dengan ini, telinga. Dan nanti erat kaitannya dengan mulut, Pak. Erat kaitannya dengan mulut. Karena apa yang didengar oleh telinga itu berkaitan dengan suara yang keluar dari mulut gitu. Jadi summun, telinga mereka itu tuli gitu. Mendengar tapi tidak mendengarkan gitu. Mendengar tapi tidak mendengarkan. Namun istilah orang Sunda mah asup ceuli katuhu keluar ceuli kenca gitu, Pak. Ada orang yang mendengar adzan tapi teu salat, Pak. Eta mendengar tapi tidak mendengarkan gitu. Ada orang yang mendengarkan nasihat, mendengar nasihat, tetapi tidak merubah dirinya. Itu yang namanya mendengar tapi tidak mendengarkan. Sumun itu, Pak, sumun. Sehingga mendengar firman-firman Allah, mendengar ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan mendengar halilintar itu, Pak. Ini kalau saya ibaratkan dengan contoh yang lain, Pak. Islam ini atau Al-Quran ini bagaikan angin itu. Angin yang ngahiliwir sepoi-sepoi itu, Pak. Kenapa ketika ada angin sepoi-sepoi ngahiliwir, apalagi di siang hari, kita merasa enak gitu, Pak. Merasa segar gitu, sejuk. Itu dikarenakan badan kita sehat, Pak. Jadi angin sepoi-sepoi itu ketika menerpa badan kita, kemudian kita menjadi segar, itu sebetulnya karena badan kita sehat. Coba kalau badan kita sakit, Pak, nggak enak juga itu. Orang yang lagi sakit panas dingin, Pak, panas tiris gini, ya penyakit paling membingungkan panas tiris. Diobatan tirisna panasna kumaha gitu, diobatan panasna tirisna kumaha, bingung gitu. Kalau orang lagi panas dingin lalu ada angin sepoi-sepoi, kan nggak enak juga, Pak. Siang hari orang itu inginnya jendela dibuka gitu, malah lamun sorangan mageuning kayak muka bajunya hareudang gitu. Tapi orang yang lagi panas dingin itu kan malah berselimut, Pak. Ada masuk angin atau apa, pintu dibuka, jendela dibuka, itu kan tutupan cenah eta jendela cenah gitu. Tiris cenah gitu. Nah, kenapa kok dia merasa tiris? Karena badannya tidak sehat. Begitu pula orang munafik begitu, Pak. Sebetulnya ayat Al-Quran itu menyejukkan. Ayat Al-Quran itu cahaya. Ayat Al-Quran itu menyegarkan. Tapi bagi orang munafik ayat Al-Quran itu akan membuat telinganya itu bising gitu, Pak. Makanya kenapa setan itu kalau mendengar adzan itu kabur, Pak. Karena telinganya panas mendengar adzan itu. Sama seperti orang munafik pun ketika mendengar adzan, mendengar ayat Al-Quran itu panas telinganya itu. Sehingga jangan heran kalau belakangan ini banyak orang-orang yang protes dengan suara adzan gitu ya. Dengan protes dengan suara pengajian. Itu yang salah itu sebetulnya hatinya, itu ada penyakit itu. Yang harus diobati itu hatinya. Yang kedua adalah bukmun. Bukmun itu apa ya? Bisu, Pak.
bukmun bisu, dia tidak bisa berkata yang benar, atau sekalipun berkata yang benar, perkataannya itu tidak dibarengi dengan ketulusan, tidak dibarengi dengan keikhlasan, tidak berangkat dari hati lah. Memuncak bahasa barudak ayeuna mah hanya lips saja gitu, hanya hiasan bibir aja perkataan-perkataannya itu. Jadi seolah-olah orang lain melihat perkataannya itu benar, tulus, jujur gitu, padahal di dalam hatinya tersimpan banyak kemunafikan itu. Dan pada tingkat berikutnya dia tidak akan bisa berkata yang benar sekalipun hanya sekedar hiasan bibir saja. Kemudian yang ketiga adalah umyun, buta. Dan Al-Quran ketika bicara buta itu bukan buta secara lahir, tapi buta dalam arti secara batin. Bukan buta basor, tapi buta basiroh, Pak. Kalau buta basor itu buta mata kepala, itu mata lahir, itu basor namanya. Tapi kalau buta mata hati, buta keimanan, buta hidayah, itu disebutnya basiroh, buta basiroh. Nah, jadi umyun di sini adalah orang-orang yang buta mata hatinya, orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya mata hatinya. Fahum, maka mereka itu la yarji'un, itu tidak akan bisa kembali. Tidak akan bisa kembali kemana? Ke siratal mustaqim. Kenapa kalau di sini dikatakan tidak akan bisa kembali? Karena pada awalnya semua orang itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah itu, Pak. Semua orang itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi bersabda begitu. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan siap untuk menerima Islam, siap untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah di dunia pun itu untuk kembali, Pak, ke kampung akhirat, ke surga. Makanya kan Nabi menggambarkan nih, Nabi pernah berwasiat kepada seorang sahabat itu, kun fid dunya goriban aw abiris sabil. Itu kalau nggak salah wasiat Nabi ini kepada Mu'ad ini, wahai Mu'ad, kun fid dunya goriban aw abiris sabil, jadilah kamu di dunia itu bagaikan orang asing atau bagaikan seorang musafir gitu. Kenapa kok Nabi menyarankan seperti itu? Yang namanya orang asing kan akan kembali ke kampung halamannya, Pak. Yang namanya musafir yang mengadakan perjalanan itu kan dia akan kembali juga ke kampung halamannya. Maka dia itu tidak akan betah di tempat pengembaraan yang namanya orang asing itu. Kan ada peribahasa sejauh-jauh terbang bangau, pasti akan kembali juga ke sarangnya. Nah, kita pun di dunia ini adalah orang asing, Pak, karena kita itu sebetulnya adalah penduduk surga gitu, yang sedang merantau ke alam dunia. Maka di dunia itu jangan terlalu betah. Dunia itu harus dijadikan sebagai sebuah tempat untuk mengisi perbekalan, Pak. Karena kan perjalanan kita masih jauh. Lamun iya mah kehabisan bensin, kita tuh lagi mengisi bensin di dunia gitu. Dengan tujuan untuk bisa melanjutkan perjalanan. Nah, bekali diri kita itu dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa. Atau ibarat orang inilah, Pak. Lamun ayeuna kan aya kendaraan listrik gini. Kan kudu dicas heula itu.
Kita pun di dunia itu harus banyak mendapatkan cahaya biar kita bisa melanjutkan perjalanan. Dan dulu itu pernah itu Pak, ketika Nabi Musa berjalan dari Sana'a menuju Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun, itu kan pernah digambarkan, dikisahkan pernah kehabisan ini api itu. Kemudian Nabi Musa itu mendekati api itu. Nah, kita pun di dunia ini sedang berjalan menuju akhirat. Ibaratkanlah diri kita ini yang membutuhkan cahaya. Nah, cahayanya itu adalah cahaya Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Agar kita ini sampai kepada tujuan, agar kita tidak tersesat. Karena kalau tersesat kan terperosok Pak, terperosok. Kita tidak bisa membayangkan Pak bagaimana nih sebuah kereta Pak, ketika meleset saja dari relnya, kecelakaannya kan fatal itu Pak. Begitu pula kita yang sedang berjalan di atas Shirathal Mustaqim, atau yang seharusnya berjalan di atas Shirathal Mustaqim, kemudian tiba-tiba kaki kita ini terpeleset keluar dari Shirathal Mustaqim menuju dulumat itu Pak, menuju jalan-jalan yang lain di luar Shirathal Mustaqim yang jumlahnya itu sangat banyak sekali, celaka itu. Nah, oleh karena itu disitulah kita pentingnya yang namanya mendatangi Raudhatul Jannah itu Pak, mendatangi taman-taman surga. Nabi kan berwasiat begini, apabila kamu melihat Raudhatul Jannah, bergegaslah mendatanginya. Apa Raudhatul Jannah itu? Itu majlis-majlis taklim, majlis-majlis dzikir, tempat-tempat kajian. Itu Raudhatul Jannah itu, di situ taman-taman surga. Tujuannya agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.